wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Gugus PAUD, kepada yang terhormat Kepala Sekolah, TK dan Guru, serta peserta diseminasi modul 1.4 pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa keselamatan, Nabi penunjuk jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni diseminasi modul 1.4 budaya positif, acara yang ketiga yakni penutup atau doa. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahul Fatihah. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan acara pada hari ini lancar dari awal hingga akhir. Menginjak acara kedua yakni diseminasi modul 1.4 yang akan dibawakan oleh CDP Angkatan 7 Ibu Dwi Kuswanti. Kepada Ibu Dwi Kuswanti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati dan tak lupa dengan bapak-bapak yang saya hormati, saya di sini sangat berterima kasih kepada panjenengan sedaya yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu saya sendiri dari calon guru penggerak angkatan 7. Saya bernama Dwi Kuswanti dari TK PKK Keongan, Kabupaten Lamongan. Next. Ibu-ibu yang saya hormati, konsep utama modul budaya positif, perubahan paradigma baru, yaitu kita akan membahas disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Next. Apa kabar Bapak atau Ibu hari ini? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang saya hormati, di sini masih semangat deh? Semangat pagi. Yes. Nah, sekarang Bapak Ibu mari kita berdiri sejenak untuk refreshing ya. Refresh ya Bapak Ibu. Mari Pak berdiri semua ya. Kita olahraga bersama biar kita fresh.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu apa Ibu-ibu atau Bapak? Iya, betul sekali ya. Ini dijabarkan ya. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya 6 profil pelajar Pancasila itu apa saja. Ya. Terus berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pasti Bapak Ibu sudah paham semua dengan 6 pelajar Pancasila, karena Bapak Ibu pastinya sudah mengikuti IKM. Ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin Ibu-ibu? Taat. Ya, patuh. Dihukum. Ya, hukuman, disiplin. Nah, disiplin positif. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, biasanya Bapak Ibu, disiplin itu anak-anak itu menjadi takut. Nggih napa mboten, Bu? Nah, biasanya kalau disiplin anak-anak ada Bu disiplin pakulan kali piye, Bu? Biasanya ngoten nggih? Nggih. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, motivasi intrinsik itu apa nggih? Intrinsik dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Nah, contohnya apa Bapak Ibu kalau ekstrinsik itu? Lingkungan. Iya. Imbalan. Hukuman. Kalau intrinsik? Sadar diri dalam dirinya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, anak-anak pada era zaman sekarang itu banyak yang untuk melakukan sesuatu mengharapkan imbalan ya. Contoh, Bu, besok aku lebih awal ya berangkatnya, tapi saya dikasih permen ya. Biasanya seperti itu Ibu ya. Permen atau jajan. Biasanya dikasih sesuatu sehingga anak itu apa Ibu? Semangat. Next. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Nah, di sini yang dimaksud dengan bertahan hidup itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan pokoknya, kebutuhan makan. Ya, dalam bahasa Jawa itu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang dimaksud di sini apa, Bapak Ibu? Tidak dikucilkan. Ya, tidak dikucilkan. Terus
mendapat perhatian. Mendapat perhatian. Nah, di sini Bapak Ibu sudah paham ya tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan, Bapak Ibu? Yang lain? Disenangi. Iya, betul. Ya, yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berpendapat, Berpendapat. ekspresi. Ya, yang lain monggo. Sudah. Yang kelima yaitu kesenangan. Di sini kebutuhan dasar manusia kesenangan, yaitu artinya apa Bapak Ibu? Kesenangan. Merasa bahagia. Bahagia. Iya, betul sekali. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, mari kita mengikuti guru penggerak ya Bapak Ibu supaya mendapatkan ilmu baru dan bisa diterapkan di kelas atau di sekolah masing-masing dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah agar lebih maju. Guru bergerak Indonesia maju. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Tiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, di sini kita kupas satu persatu ya. Nomor satu yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya itu apa? Nak takut dihukum. Ya, betul. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mendapat Ini motivasi ekstrinsi berarti. Ya, dari luar. Hadiah. ya. Ayo monggo buku yang lain. Ya, sudah Bu ya. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya. Next. Nah, Ibu-ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman antara lain yaitu menyakitkan. Nah, yang kedua tidak nyaman. Ketiga, murid takut. Keempat, memaksa. Lima, murid menyembunyikan kesalahan. Enam, murid menjadi rendah hati. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya hukuman itu yang pertama menyakitkan. Menyakitkan apa ya Bu? Hati. Oh, fisik. Terus kalau ketidaknyamanan? Enak, kesal. Ya. Yang ketiga yaitu murid takut. Ya, takut. Biasanya kalau punya kesalahan, pasti peserta didik takut dan tidak mau berangkat sekolah karena takut dihukum. Ya. Yang keempat yaitu memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya anak-anak atau peserta didik kita yang melakukan kesalahan pasti menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Yang keenam yaitu murid menjadi rendah diri. Dalam artian apa Bapak Ibu? Minder, merasa tidak diterima. Dibully. Iya. Selanjutnya yaitu penghargaan. Satu yaitu tidak efektif. Dua, merusak hubungan.
3. Mematikan kreativitas. 4. Penghargaan menghukum dengan sistem ranking. 5. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini penghargaan yaitu yang pertama tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu tidak efektif? Menumbuhkan ketergantungan. Betul. Yang kedua merusak hubungan. Contohnya apa? Iri-iringan. Iri ya. Yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Contohnya apa Bapak Ibu? Teman yang lain itu merasa saya tidak dihargai. Ya betul sekali. Tidak berkembang. Yang keempat yaitu penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu selama ini kita selalu mengikuti yang poin keempat ini, penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini contohnya apa Bapak Ibu? Ya, terus. Ya, Bapak Ibu untuk menindaklanjuti ini supaya tidak diberlakukan itu bagaimana? Kalau di TK kita sudah menerapkan, kalau di sekolah dasar itu bagaimana cara mengatasinya? Oh maaf untuk sekolah TK ini kalau menerapkannya bagaimana Bu? Kalau seandainya salah satu anak mendapatkan poin plus itu bagaimana Bu? Ya. Monggo ibu-ibu dikasih penghargaan apa? Nah, di sini kalau saya Bu ya untuk menerapkannya itu yaitu baik anak yang mampu atau tidak mampu semua dikasih hadiah supaya anak-anak tersebut merasa senang, bisa diterima ya. Yang nomor 5 yaitu merampas hak menghargai dirinya. Ini contohnya apa Bu? Merampas hak menghargai dirinya. Minder ya. Masuk next. Masih semangat? Masih. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya 1. Penguatan jangka pendek. 2. Perlu monitoring berkelanjutan. 3. Stimulus respon. 4. Murid menghormati peraturan. 5. Kehilangan waktu merenungi kesalahan. Selanjutnya yaitu kesalahan. 1. Siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. 2. Fokus pada pemecahan masalah. 3. Murid menghormati dirinya. 4. Teori kontrol. 5. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini adalah konsep disiplin identitas sukses Bapak Ibu. Sudah bisa dipahami? Next. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu apa Bapak Ibu? Ya, nah di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dari Goseng 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini contohnya apa? Monggo Bapak Ibu masih semangat nggih? Ayo, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya apa? Karena restitusi itu kan langkah-langkah untuk mengetahui maka permasalahannya itu awalnya dari apa. Sebenarnya pemecahan-pemecahan saja yang untuk menghukum, yang berarti harus menebus kesalahan dan memperbaiki dengan 3 langkah itu. Dengan mengacu pada peraturan atau keyakinan yang sudah dibentuk dalam kelas. Ya, terima kasih. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Contohnya apa Bu untuk memperbaiki hubungan? Antara murid dengan guru. Ya, tawaran bukan paksaan. Menawarkan solusi. Ya. Terus selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melihat petanya ke anaknya, Ya, apa yang dilaksanakan itu benar apa salah. matoh jos sudah paham semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Monggo. Monggo Bu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang artinya yaitu guru dan murid saling mendekati, saling berkomunikasi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, contohnya apa tadi Bu? Yang mendekati anaknya yang karakternya itu tidak melakukan tindakan. Ya, betul. Restitusi fokus pada solusi. Nah, Bu Guru ini harus memberi solusi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi contohnya apa Bu? Ya, betul sekali. Next. Nah, perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, yaitu 1. Hukuman, 2. Konsekuensi, 3. Restitusi. Nah, di sini kita membahas hukuman. Yang pertama yaitu guru menghukum siswa tersebut, yaitu dengan hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini berarti siswa dihukum. Yang kedua yaitu guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini buku yang namanya hukuman yang selama ini kita sering terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dulu saya juga seperti itu Ibu-Bu, ya. Mungkin ini semuanya seperti itu semua, ya. Iya. Ya, alhamdulillah karena dengan adanya IKM, ya. Ya, terus konsekuensi. Guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, ini konsekuensi bagi murid yang tidak mengerjakan PR, namun waktu istirahat murid tersebut disuruh mengerjakan sendiri. Nah, murid itu tidak bisa istirahat karena kesalahannya. Ya, selanjutnya yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun ini bukan dari dalam dirinya karena konsekuensinya tidak mengerjakan apa Bu? PR.
Restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik harus menanyakan dulu kepada siswa apa masalahnya dia terlambat, mengapa dia tidak mengerjakan PR, itu harus ditanyakan terlebih dahulu sehingga Bapak Ibu bisa memecahkan masalah tersebut sehingga tidak terjadi hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selama ini kita pasti menggunakan metode hukuman dan konsekuensi. Betul apa tidak, Bu? Betul. Nah, sekarang kita sudah mempelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif, sudah mengetahui hal yang paling efektif yang diterapkan kepada murid itu berarti yang mana, Bu, antara ketiga ini? Restitusi. Siap melaksanakan? Ya. Menuju IKM, kurikulum merdeka berarti anak-anak juga merdeka. Ini PR bagi kita, Ibu, bisa diterapkan di sekolahan masing-masing. Next, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini: 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini tadi sudah saya terangkan di next sebelumnya yaitu penghukum. Penghukum itu apa, Bapak Ibu? Memberi hukuman. Memberi hukuman. Terus kalau membuat rasa bersalah, Membuat anak tidak nyaman. ya betul sekali. Yang ketiga yaitu teman. Teman. Nah, selama ini Bapak Ibu itu sudah menerapkan di posisi yang teman. Biasanya Bapak Ibu itu merangkul anak yang melakukan kesalahan, ya. Tapi anak tersebut itu tidak melakukan kesalahan, tapi dengan orang-orang tertentu. Ya. Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini artinya apa, Bu? Ya, pemantau. Ya, mengawasi. Yang kelima yaitu manajer. Manajer dalam artian apa, Bapak Ibu? Mengatur juri. Ya, mengatur juri. Next. Nah, di sini Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Contohnya apa, Bapak Ibu? Penghukum. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Contoh yang lain apa, Bapak Ibu? Push-up 100 kali. Terus Menulis berlembar-lembar. ya, itu termasuk hukuman. Next. Dua, membuat rasa bersalah. Nah, contohnya ini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, contohnya apa, Bapak Ibu? Untuk membuat rasa bersalah, monggo. Membuat rasa bersalah. Ya. Terus contoh yang lain, Bu. Gurunya diam aja nanti lah. Terus anaknya aku salah apa ya? Iya. Betul sekali. Next. Ini artinya yaitu menekan kepada anak. Next. Yang ketiga yaitu teman. Nah, ini gambarnya ini Bapak Ibu. Ayolah yang tertib. Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi guru memposisikan sebagai siswa, tapi siswa merasa jadi teman gurunya.
Jadi besok tidak aku lakukan lagi demi Bu Guru. Nah, ini siswa dalam melakukan kesalahan itu artinya apa Bu? Kalau menjadi teman. Tadi sudah diberi pengertian. Kalau guru sebagai teman itu artinya bagaimana? Contohnya? Kita sebagai guru itu suka nggak dianggap kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Iya. Nah, di TK Dengan sama murid kita. iya. Apalagi kita di TK ya, sering kita melakukan yang nomor 3 ini, guru sebagai teman. Biasanya anak-anak itu curhat dengan Bu Guru. Bu Guru, maaf ya, saya sudah melakukan kesalahan. Kesalahan seperti itu Bu ya. Terus Bu Gurunya itu merangkul anaknya, ya besok jangan diulangi lagi. Ini nomor buatan Bu. Ya, next. Yaitu yang keempat, pemantau. Pemantau sama seperti pemberi konsekuensi kepada siswa. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Misal, apa konsekuensinya? Saya harus mengambil barisan depan Bu. Ya, di sini pemantau hampir sama dengan penghukum. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sering menggunakan sebagai yang pertama itu apa? Penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Nah, di sini next posisi kita sekarang yaitu di nomor 5, yaitu manajer. Sebagai manajer itu berkaitan dengan restitusi. Misal, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Ya Bu, saya tahu saya tidak disiplin. Jadi guru tidak memperlakukan siswa. Biasanya Bu Guru sudah seperti Bu kalau siswa melakukan kesalahan selama ini menegur. Kalau sekarang, kalau sebagai manajer yaitu guru, kamu akan menanyakan anak, kamu akan perbaiki kesalahan ini. Besok saya akan mengerjakan PR Bu. Ya, jadi kita tidak memberikan hukuman dan konsekuensi kepada murid. Kita harus menanyakan lebih dalam pada siswa. Kita tidak boleh menghukum siswa. Kita tidak boleh menjadi teman. Kita tidak boleh menjadi apa tadi? Iya. Nah, mari kita perbaiki bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita renungkan bersama-sama. Karena kita sudah mendapatkan ilmu ini, yaitu budaya positif. Guru harus sebagai manajer. Next. Nah, ini contoh videonya Bapak Ibu yang selama ini kita laksanakan, kita lakukan pada siswa. Ya, monggo. Sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Ngajar kok? Anu Bu, begini Bu. Mental kau Kayla, yang kerok gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Mental ini, tutup saya Bu. Sudah. Jangan lagi main mental. Kayla dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kok terlambat? Tidak usah banyak alasannya. Begini kok
orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Tadi saya sudah terlambat kok dan langsung ke buku. Kok tidak masuk kok kembali? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok harus terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku harimu bunda, menjagaku di kecil dulu. Dan kau bikin rumahku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Bangunkan mamaku, suruh dari sini. Tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan mak, lempar, lempar, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah melihat video pendek ini, apa yang kita ambil hikmahnya dari pelajaran video ini. Harus menanya siswa dulu apa alasannya dia terlambat. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya, semua anak itu diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita perlu garis bawahi, sebagai seorang pendidik kita harus menanyakan terlebih dahulu apabila anak-anak itu terlambat. Next. Selama ini Bapak Ibu yang kita lakukan adalah hukuman kepada siswa. Nah, apakah restitusi itu efektif? Efektif apa enggak Bu? Ya, sangat efektif ya. Apakah ini efektif apa tidak? Ini tergantung komunikasi antara guru dan siswa. Dalam penerapan posisi kontrol, manajer tidak bisa langsung berhasil karena memang dalam teorinya
manajer, kita harus membudayakan proses restitusi secara pelan-pelan dan nantinya akan menjadi budaya positif yang membutuhkan konsisten dan kekompakan seluruh warga sekolah. Semua guru sekolah harus mempunyai visi dan misi tujuan yang sama. Next. Nah, keyakinan kelas berkaitan dengan restitusi. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, peraturan kelas yang dibuat oleh siswa dan guru bersama-sama. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena aman dan selamat. Yang kedua yaitu contohnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, yaitu demi kesehatan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama keselamatan dan yang kedua kesehatan. Inilah yang dinamakan keyakinan dalam diri kita. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya sudah praktek langsung di lembaga kami, yaitu bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Yang dilakukan yang pertama yaitu bersama-sama membuat kesepakatan kelas dengan kepala sekolah dan siswa dan guru kelas dan wali murid. Karena ini di TK Bapak Ibu, sehingga kita membuatnya dengan wali murid agar bisa terlaksana dan bisa diterapkan di rumah. Next. Nah, selanjutnya guru dan peserta didik memasang hasil kesepakatan kelas di dinding. Ini praktek kemarin Bapak Ibu, anak-anak didik kami membuat kesepakatan kelas bersama, yaitu anak-anak menempel di dinding. Ini nggih gambare untuk kemarin membuat kesepakatan kelas di TK kami. Next. Nah, hasil kesepakatan kelas yang dibuat TK PKK Keongan, yaitu datang tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. 3. Sabar menunggu giliran. 4. Saling membantu. 5. Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. 6. Berpakaian rapi. 7. Menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita membuat hasil kesepakatan kelas ini? Yaitu sejak dini mari kita tanamkan untuk datang tepat waktu, karena itu adalah fondasi kita. Dengan adanya datang tepat waktu, insya Allah di kemudian hari anak-anak masuk di sekolah dasar pasti akan terbiasa. Ya, karena orang sukses itu orang yang disiplin. Yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan ini sudah dilakukan setiap hari Bapak Ibu, nggih. Karena apa? Juga menanamkan anak sejak dini untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Karena ini wajib bagi kita ya. Yang ketiga yaitu sabar menunggu giliran. Kenapa kita membuat kesepakatan kelas sabar menunggu giliran? Karena anak-anak itu, apalagi yang sudah besar itu Bu ya, biasanya serobot-serobotan kalau ingin mengambil sesuatu. Nah, di TK kami, saya yaitu menerapkan sabar menunggu giliran agar anak-anak terbiasa. Apalagi orang dewasa Bu, kalau naik bis niku ya uyel-uyelan padahal kumpul napa gilirannya full tapi saya di napa Bu?
diserondoli. Nah, ini sejadi nih kita menanamkan anak untuk sabar menunggu giliran. Yang keempat yaitu saling membantu. Nah, di sini anak-anak TK dianjurkan untuk saling membantu sesama teman, karena biasanya anak-anak yang kurang bersosialisasi itu acuh tak acuh dengan teman, tidak mau membantu, membawa apa-apa itu dipakai sendiri. Dia mau membuat Bu. Makanya dari itu kita membuat peraturan kelas saling membantu. Contohnya apabila peserta didik kita apabila temannya tidak membawa pulpen atau tidak membawa pensil warna, kita bisa meminjaminya. Dan biasanya anak TK itu membawa bekal Bu. Kalau anak kurang sosialisasi biasanya itu dimakan sendiri tanpa apa Bu? Tanpa apa? Tanpa dibagi. Ya, tidak berbagi dengan teman. Nah, sejak dini kita harus apa Bu? Menerapkannya. Yang selanjutnya yaitu bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, ini bersikap sopan dan hormat kepada semua orang sejak dini harus kita terapkan, karena ini sangat penting bagi kita dan sudah banyak yang tidak menerapkannya. Jadi apa mboten Bu? Biasanya anak-anak itu kalau lewat seruput mboten permisi, mboten. Nah, yang keenam yaitu berpakaian rapi. Nah, setiap hari Senin Bapak Ibu di TK kami itu selalu mengadakan kegiatan upacara. Sejak dini sudah dilatih, anak-anak supaya apa? Berpakaian rapi. Yang nomor 7 yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini sangat penting bagi anak usia dini. Karena apa? Banyak anak-anak didik kita yang membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang selesai makan langsung dibuangnya tidak di tempat sampah. Maka dari itu sejak dini ibu guru di kelas kami yaitu apa Bu? Menerapkan untuk menjaga kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah agar mereka apa Bu? Terbiasa. Next. Nah, ini contoh kami Bapak Ibu videonya. Contohnya Bapak Ibu ya. Ini guru sebagai manajer. Anak tidak membawa bunga. Ini ada solusinya, ini Bu, yang saya praktekkan kemarin bisa jenengan terapkan di kelas ibu masing-masing maupun di lingkungan sekolah. Next, kasus 2 yaitu melanggar peraturan. Ulangi kembali Pak. Ini ya yang diterapkan di kelas kami. Ya, kamu tidak terlambat kan?
Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Apa alasan kamu? Ya, berarti kamu sudah bagus. Tadi kamu tidak terlambat ya. Ya, sudah bagus. Tadi berusaha untuk tidak terlambat di sekolah. Ini kasus yang ke-1. Nah, ini anak-anak merasa senang ibu-ibu waktu praktek, yaitu membuat keyakinan kelas, dan anak ini tidak membawa bunga, namun Bu Guru memberikan solusi yang terbaik bagi anak. Nah, kasus yang tadi Bapak. Ayo, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yaitu 1. Lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan di kelas panjenengan sedoyo atau di lingkungan sekolahnya. Yang keenam, yaitu melibatkan semua warga sekolah. Nah, tadi Bapak Ibu sudah saya terapkan di sekolah saya, dan alhamdulillah berjalan sesuai yang kita harapkan. Next. Nah, ini langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, yang artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yang artinya semua perilaku memiliki alasan. Tadi contohnya di atas, tidak ada contohnya. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, dalam artian kita semua memiliki motivasi internal. Tadi sudah saya sampaikan motivasi internal, yang contohnya apa Ibu? Bapak Ibu? Kesadaran dari diri sendiri. Next. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Monggo Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan dari diseminasi kami modul 1.4 budaya positif. Monggo. Bisa dipertanyakan? Ya, monggo tulis. Mau menambahkan saja ya, menambahkan pertanyaan namanya. Tadi kan Bu Mega bertanya, kalau di lingkungan taman kanak-kanak, Ya, kalau di lingkungan taman kanak-kanak itu kan anak-anak masih belum bisa berpikir secara dewasa ya. Dalam 5 posisi kontrol itu, saya ingin menambahkan pertanyaan Bu Mega tadi sebagai teman. Ya. Mestinya anak-anak itu masih bersifat egois, kan masih kecil ya. Nah, bagaimana cara ibu menyikapinya atau menanamkan kontrol sebagai teman itu sehingga maksimal di lingkungan lembaga ibu? Hanya ingin tahu itu saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Lilis, yaitu sebagai teman. Nah,
Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai seorang pendidik taman kanak-kanak, kita harus memposisikan murid itu sebagai teman. Karena kalau tidak seperti teman, kita akan sulit untuk menguasai diri anak. Nah, kita perlu garis bawahi, kita harus melalui pendekatan dengan anak. Contohnya, anak datang terlambat. Nah, kita harus memposisikan kita sebagai temannya, yaitu tanya, "Nah, kenapa kamu terlambat?" Biasanya bla 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 bla. "Itu Bu, kesiangan gini-gini." Nah, besok lagi tidak diulangi lagi ya. Begitu Bu, kita pendekatan dan kita merangkul siswa tersebut agar anak-anak semangat dalam belajar, ya. Monggo pertanyaan lagi Bapak Ibu. Monggo, ada yang bertanya? Sampun. Luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Dwi Kuswanti. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bermanfaat dan nantinya akan diterapkan di TK dan lembaganya masing-masing. Sampun nggih, demikianlah acara diseminasi budaya semodul 1.4 pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan atau kurang kata atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.